di record ya, bisa dimasukin ke video. Nah, kebetulan ini juga sebenarnya ada tugas ya untuk mengikuti ini sosialisasi PKM, tapi ya sambil jalan aja ya kita ya. PKM ini yang dari L-Dikti, L2 Dikti gitu, yang penelitian pengabdian kepada masyarakat, hibah-hibah kayak gitu. Ya. Mulai kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Ini saya share ya materinya. Udah kebaca, kebuka? Sudah Bapak, sudah ada. Bapak. Sudah Bapak. Ini nggak bisa. Ini komunitas ini materi komunitas 1 ini. Belum ya? Belum. Belum. Jadi sampaikan, baiklah. Belum, Pak. Sudah belum disampaikan oleh Pak Iqbal ini. Belum, Bapak. Belum, Pak. Yang admitnya nggak bisa pakai. Jadi keluar. Ya, visi misi Fakultas Keperawatan di sini ada visinya, yaitu menjadi program pendidikan profesi nurse yang berkualitas dan unggul ya dalam keperawatan kritis yang berdaya saing ya nasional pada tahun 2025 dan internasional yaitu 2045. Kalau 2025 kalian sudah beres kan? Ini satu gitu. Kurang nanti. Udah terpampang ya biasa di kelas-kelas juga ada ya menyelenggarakan pendidikan keperawatan, kemudian penelitian juga pengabdian budaya akademik, kualitas kompetensi juga ya. Pengembangan meningkatkan kualitas akademik, meningkatkan kualitas manajemen, kemudian mengembangkan kerjasama dengan institusi baik dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk itu udah ini ya mau ke di luar negeri juga dengan Thailand kayak gitu ya, juga bisa berjalan lancar. Tapi nanti ada ini ya pertukaran pelajar mungkin nanti ke luar negeri. Nah, siap-siap ini yang terpilih mungkin ya. Komunitas yaitu sekumpulan orang yang berinteraksi satu sama lain memiliki kepentingan yang sama, membentuk dasar bagi sebuah rasa ya, kesatuan dan kepemilikannya, termasuk itu adalah kumpulan orang ya. Kalau bahasa ininya kelompok, atau kalau bahasa apa yang premannya segerombolan ya, komplotan yang enggak ya, ini secara lebih luas lagi.
Identifikasi melalui 3 atribut, yakni orang, tempat, dan interaksi sosial tentunya ya. Ya tentunya ada orang, yaitu banyak orang ya, masyarakat, ada ada para tokoh, ada keluarga, ada kelompok bapak-bapak, ibu-ibu ataupun ibu hamil ya. Kemudian berkumpul di dalam satu tempat ya. Dan ada interaksi. Kalau hanya diam-diam saja ya tetap tidak ada interaksi ya. Pengertian komunitas itu berasal dari bahasa Latin, itu komunitas berarti kesamaan. Arti lainnya komunis yang berarti sama publik. Secara keseluruhan dapat diartikan sebuah kelompok sosial dari berbagai organisme yang berbagai lingkungan umumnya memiliki habitat yang sama. Kemudian keperawatan komunitas adalah pelayanan keperawatan profesional yang ditujukan pada masyarakat dengan penekanan kelompok yang memiliki risiko tinggi dalam upaya pencapaian derajat kesehatan optimal melalui peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit tentunya, memelihara rehabilitasi dengan menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan melibatkan plan sebagai mitra dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang pelayanan keperawatan. Kemudian sejarah ya, komunitas health nursing, community health nursing itu dari sebelum tahun 1800 gitu ya. Jadi home care nursing, kemudian ada district nursing, kemudian public health nursing, dan sekarang yaitu community health nursing atau disingkat dengan CHN. Ya. Nah, pengertiannya yaitu kalau kelompok itu adalah keperawatannya yang diberikan pada publik atau kepada masyarakat tentunya ya, termasuk ada upaya promosi itu promosi kesehatan ya, preventif atau pencegahan ya, yang tentunya terhadap masyarakat secara populasi. Kemudian juga bisa dalam pendiagnosaan suatu penyakit ya. Kemudian ada promosi kesehatan tadi ya, evaluasi juga kesehatan, bagaimana manajemennya, koordinasi baik di dalam itu ada 3 ya komponen, individu ya, keluarga, kemudian kelompok ya, dan tentunya ada di dalam masyarakat. Asumsi dasar keperawatan komunitas yaitu sistem pelayanan kesehatan yang bersifat kompleks. Apa sih kompleksnya? Itu secara menyeluruh ya, lebih luas lagi, karena di dalam masyarakat kan tentu berbeda-beda. Kalau di masyarakat mungkin ada sebagian penyakit dalam atau penyakit maternitas ataupun yang mau melahirkan. Kalau ke masyarakat tentu lebih banyak lagi, ada yang hipertensi, ada yang rematik, ada yang ya berbagai macam ya, ada lansia, ada ibu hamil, anak-anak. Plan kesehatan itu berfokus pada 3 level investasi, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Nah, jadi ada 3 ya. Biasa primer itu pencegahan sebelum penyakit, sekunder juga itu pengobatan lah ya, kalau tersier adalah rehabilitasinya. Tapi lebih dari itu ya, pencegahan itu bahkan lebih penting sih ya dibanding pengobatan sebenarnya ya. Kalau kita sebelum sakit kan kita terhindar dengan penyakit ya, tentunya level tingkat kesehatan juga akan meningkat. Atau dalam istilahnya mah mencegah lebih baik daripada mengobati. Memang benar ya. Keperawatan sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan dengan menggunakan pendidikan dan penelitian evidence based ya, praktis, termasuk keunikan budaya sebagai landasan praktik keperawatan. Fokus pada keperawatan primer ya, primer itu tadi apa, sebelum terjadinya penyakit ya, kegiatannya banyak ya, itu bisa dengan ke masyarakat
mengundang mereka, kemudian kita memberikan promosi ataupun pendidikan kesehatan, contoh tentang pencegahan hipertensi, atau kalau yang kemarin yaitu pencegahan COVID, ya. Kemudian bisa dengan pencegahan dengan vaksin. Nah, itu kan lebih luas lagi. Falsafah keperawatan komunitas di sini ada manusia, kemudian kesehatan, lingkungan, dan keperawatan. Seperti yang sudah sering disampaikan mungkinnya ketika mengerjakan falsafah keperawatan, kan ya, tentunya di dalam suatu lingkungan itu ada manusia, ada kesehatan, ada lingkungan, ya, dan keperawatan. Kalau manusia itu ada individu, individu itu siapa? Ya diri kita sendiri, ya. Individu itu masing-masing manusia, ya. Kemudian keluarga. Ya, di dalam keluarga tentu ada bapak, ada ibu, ada anak. Kalau kelompok itu lebih luas lagi, ada dalam masyarakat, ada tokoh masyarakat, ada rakyat. Kesehatan tentunya ini merupakan hal yang paling penting, ya, yang ingin dimiliki oleh setiap manusia. Lingkungan itu ada biologis, ya, psikologis, sosial, yaitu dengan berbagai dengan lain, ya, kultural, yaitu dari budaya-budaya. Mungkin ada suatu daerah tertentu yang memiliki budaya. Kemudian spiritual, yaitu dari aspek keagamaannya, ya. Kemudian keperawatan ada 3 level prevensi tadi apa? Primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama manusia. Komunitas sebagai klaim pada wilayah tertentu yang memiliki ada nilai. Kemudian keyakinan, minat relatif sama dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Ya. Tentunya setiap manusia itu punya tujuan tertentu. Ya. Atau kita ada yang nggak punya tujuan? Tujuan apa? Kalian ingin hidup bahagia, ya, di dunia dan juga di akhirat. Atau tentunya dalam suatu komunitas pendidikan tujuannya apa? Untuk bisa lulus tepat waktu, tentunya bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, ya, tidak tidak ketinggalan. Kemudian sumber dan lingkungan bagi kelompok keluarga. Kemudian plan dengan perhatian khusus pada risiko tinggi, daerah terpencil, konflik, rawan, kumuh. Nah, ini, ya, yang sangat penting, ya, sebenarnya dalam komunitas adalah risiko tinggi itu contohnya apa? Misalkan para lansia, gitu ya. Kemudian yang punya penyakit kronis itu juga, ya, di dalam masyarakat daerah terpencil. Nah, ini juga bahkan ada yang yang viral itu, ya, ibu hamil, ya, sampai digotong pakai tanduk, ya, karena memang sulit untuk akses kendaraan, jalannya susah, ya, bawa motor mobil itu juga perlu perhatian khusus, ya. Atau di daerah yang rawan konflik, ya, jangan sampai, ya, terjadi perkembangan yang lebih buruk, gitu ya, kalau konflik rawan kejadian longsor ataupun bencana alam, bahkan yang kumuh juga. Lingkungan yaitu faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi plan komunitas mencakup ada bio, sosio, kultural, dan spiritual. Nah, kalau ini sih berarti secara menyeluruh samanya, pada aspeknya adalah secara komprehensif, ya. Kesehatan yaitu kondisi terbebas dari penyimpangan dari pemenuhan kebutuhan dasar komunitas, ya. Keseimbangan yang dinamis sebagai dampak dari keberhasilan atasi stresor. Nah, tentunya stresor juga bisa mempengaruhi suatu kesehatan, ya. Misalkan kita memang tubuhnya itu fit, yang bebas dari penyakit, tapi kalau pikirannya itu masih stres, ya, tetap saja tidak nyaman. Keperawatan yaitu intervensi tindakan yang ditujukan untuk menekan stresor atau meningkatkan kemampuan komunitas mengatasi stresor melalui ini pendidikan primer, sekunder, dan juga tersier.
untuk mempertahankan tujuannya ya utama keperawatan yaitu untuk mempertahankan sistem brain dalam keadaan stabil melalui pengkajian yang aktual, potensial stresor dilanjutkan dengan melakukan tindakan yang tepat. Dan prevensi primer, nah ini ya, itu memperkuat garis pertahanan dan menekan faktor risiko dan cegah stres. Cegah stres dengan cara apa? Kalian kalau untuk mencegah stres dengan cara apa nih? Piknik. Dengan cara apa? Belanja ke mall. Tidur. Apalagi? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Makan. Makan. Olahraga. Tidur. Mengikuti pengajian gitu ya. Kemudian apa lagi? Mengaji dan sebagainya itu ya bisa. Prevensi sekunder dimulai setelah timbul tanda dan gejala untuk memperkuat garis pertahanan normal melalui tujuan dan intervensi relevan atau pengobatan gitu ya. Kalau prevensi tersiernya dilakukan setelah terapi, mobilisasi klien untuk cegah penyulit lebih lanjut atau lebih rasanya itu rehabilitasi. Tujuan keperawatan komunitas yaitu peningkatan kesehatan dan mencegah penyakit. Intinya sih itu ya, sehat, meningkat, sakit, nurun, atau bahkan tidak ada. Selain perawatan langsung pada individu, keluarga, dan kelompok. Perhatian langsung terhadap keseluruhan masyarakat dan mempertimbangkan bagaimana sih masalah kesehatan masyarakat itu mempengaruhi dari kesehatan individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan sebaliknya. Ya karena memang dalam suatu masyarakat itu perlu kerjasama yang antara satu dengan yang lainnya. Kalau contoh misalkan suatu lingkungan masyarakat itu yang kotor, kemudian tidak terurus, itu bisa menyebabkan mudah terserang penyakit-penyakit tertentu, bahkan bisa jadi wabah gitu, menularkan ke yang lain. Kan ya jaga kesehatan di masyarakat itu sangat penting juga ya. Prinsip-prinsip etik dasar keperawatan komunitas yaitu ada penempatan atau beneficient. Nah ini seperti biasa ya di dalam prinsip etik dasar keperawatan komunitas itu dengan yang lainnya ya, atau kode etik. Mungkin kalian juga udah harus hafal ya, atau udah hafal belum? Prinsip beneficient yaitu bermanfaat, kemudian tidak merugikan, non maleficent, otonomi. Apa otonomi kan? Menghormati hak pasien. Hak orang lain ya. Jadi tidak memaksa. Kesetiaan dan kejujuran, fidelity, veracity. Kalau setia itu apa? Menepati janji ya. Kalau pasien minta ini jangan diumbar ke publik, kita jangan itu. Atau mau kontak waktu memberikan pilihan kesehatan ya, maka ya kita harus melakukan hal tersebut sesuai dengan kontak waktu. Jujur ketika kita menyampaikan konsen itu harus jujur ya. Kemudian ada keadilan ya. Jangan membeda-bedakan pasien. Oh ini pasiennya sarakep gitu ya, darah relis gitu. Jadi itu ajalah yang didahulukan. Anu ini mah nanti lagi. Laki-laki mah dinantikan aja lah. Oh ini pasiennya Barareng-har sebenarnya atau kaya sehingga royal gitu. Itu ajalah yang diutamakan. Itu salah. Nah, kita tetap sama rata gitu ya. Akuntabel atau jangan sampai pasien itu tepat karena kita mencoba-coba gitu ya. Pada akhirnya ya pasien itu membayar lebih banyak. Contoh misalkan kita infus gitu ya, karena gagal terus otomatis kan selain merugikan juga pada keuangan juga pasien lebih banyak karena menggunakan lebih dari satu stres. Pengorganisasian yaitu dalam komunitas ada locality development, ada social planning dan social action. Pengembangan lokal atau tempat, kemudian ada perencanaan sosial dan aksi sosial. Aksi sosial itu adalah melakukan tindakan ya. Jadi jangan sampai melakukan kegiatan sosial itu tanpa perencanaan ya.
Jadi ada perencanaan, ada organisasi, terorganisir. Kalau misalkan tidak terorganisir, bisa jadi nanti malah keburukan hasil yang didapatnya. Pengorganisasian, di sini ada pelayanan kesehatan, ada tim manajemen kasus ya, contohnya tim kelurahan desa. Nah ini ada ketua timnya, ada nurse, ada juga dengan pengalaman plus sertifikat kekuatan komunitas. Anggota timnya 1-2 orang untuk tiap RW, 3 atau SPK lama dengan sertifikasi kekuatan komunitas. Ya. Nah, kemudian setiap anggota tim menjadi manajer kasus sesuai prioritas masalah dan kemampuan. Ini kan kita ada kasusnya ya. Oh, masalah 1 tentang kebersihan, masalah 2 tentang kesehatan penyakit hipertensi ya. Nah, itu nanti ada pengelompokan siapa yang menjadi tanggung jawab. Nah, dan ada perencanaan kegiatannya akan dilakukan tanggal berapa nih ya, yang disepakati oleh bersama. Fase pengembangan kelompok yaitu ada orientasi, kaji tujuan, anggota bergabung dalam kelompok. Kemudian mungkin ada konflik ya, anggota kelompok tertarik untuk mengontrol isu-isu. Contohnya misalkan di suatu daerah itu lagi maraknya minuman keras misalnya, atau terjadi apa lagi nih narkoba atau nakal remaja mungkin ya, itu bisa. Kemudian ada kohesif, anggota mulai menyadari waktu terus berjalan dan harus diselesaikan. Kemudian ada kerja ya atau working, secara nyata melakukan tugas masing-masing dan terminasi tugas sudah selesai mencapai tujuan. Tentunya tetap ada evaluasi ya, apakah berjalan lancar atau tidak. Kemudian kalau misalkan yang ini hasilnya kurang efisien nih, berarti bisa ditingkatkan lagi dengan yang bagus, bisa dipertahankan dan ditingkatkan kembali. Lingkup praktik keperawatan komunitas, di sini ada asuhan keperawatan langsung dengan fokus yaitu pemenuhan kebutuhan dasar komunitas yang terkait kebiasaan atau perilaku dan pola hidup tidak sehat sebagai akibat ketidakmampuan masyarakat beradaptasi terhadap lingkungan internal dan eksternal. Nah, perilaku pola hidup yang tidak sehat itu yang bagaimana sih? Misalkan di masyarakat, misalkan memang masih banyak yang membuang sampah di sungai gitu ya, kemudian tentunya kan air itu merupakan suatu kebutuhan dasar manusia. Masih banyak juga misalkan ternyata yang menggunakan airnya itu dari sungai-sungai untuk nyuci, untuk minum, untuk mandi dan sebagainya. Nah itu kan nanti bisa tercemar. Atau mungkin di suatu daerah yang dekat dengan suatu industri, tetapi yang limbahnya itu dibuang dengan enaknya, ya, nggak ada proses pembuangan limbah secara benar. Itu kan akan merugikan dari ini ya, masyarakat setempat tentunya. Kemudian pendekatan proses keperawatan komunitas. Nah, ini ada 9 core ya dalam keperawatan komunitas. Nah, itu yang pertama lingkungan, biopsikososial dan spiritual. Kemudian ada kerja kelompok di suatu wilayah. Ada yang poinnya ya sama ya, dari individu keluar kelompok. Kemudian ada 1-9 itu elemen yang mempengaruhi komunitas. Ada teorinya bagaimana diagnosa di dalam keperawatan komunitas kan ada ya. Perencanaannya, siapa implementasi dan evaluasi. Tadi kan sudah dijelaskan masalah itu, apa misalnya 10 menit lagi ya, udah buruk. Oh iya, nanti minta bantu screenshot juga ya di sini ya, buruk. Nah, komposisi diagnosis keperawatan komunitas yaitu ada jenis diagnosis, ada potensial, risiko, dan aktual. Nanti kalian juga belajar ya bagaimana sih untuk diagnosisnya. Yang potensial itu bagaimana, risiko, aktual,
Nah, di sini ada sehat, ancaman, dan nyata. Kalau sehat yaitu potensialnya komunitas mempunyai potensi untuk ditingkatkan, belum ada data maladaptif atau paparan masalah kesehatan. Ancamannya yaitu resiko belum terdapat pemaparan masalah kesehatan, namun sudah ditemukan beberapa data maladaptif yang kemungkinan timbulnya gangguan ataupun masalah. Kemudian untuk nyata, yaitu aktual sudah timbul gangguan masalah kesehatan didukung dengan beberapa data maladaptif. Kondisi yang perlu ditingkatkan yaitu gangguan yang mungkin atau sudah terjadi. Agregat yang beresiko, ya misalkan kelompok lansia yang punya risiko gangguan pada jantung atau yang lainnya gitu ya. Mulai ya gimana agregat ke tempat tinggal. Kemudian penyebab etiologi, kecuali potensial tidak ada etiologi. Ada manifestasi atau data penunjang, yaitu tanda dan gejala ya. Komponen diagnosis itu ada problem ya, ada PS, problem, etiologi, dan simptom ya, atau untuk risiko dan aktual. Nah, contoh kasusnya ya, potensial peningkatan tumbuh kembang pada balita di RT 0105 desa Tegansari ya. Dibanding dengan cakupan imunisasi 95%, berarti masih bagus ya. Imunisasi 95% itu. 80% berat badan di atas garis merah KMS atau normal. Ya. 70% pendidikan ibu SMA dan cakupan posyandu 90%. Yang kedua yaitu risiko terjadinya konflik psikologis pada warga RW 2 yang berhubungan dengan coping masyarakat yang tidak efektif. Ditandai dengan pernah terjadi perkelahian antar RT tahun yang lalu karena masalah kenakalan anak remaja ya. Kegiatan rutin RW silaturahmi ya jarang dilakukan, penyuluhan kesehatan terkait kesehatan jiwa masyarakat belum pernah dilakukan. Masyarakat sering berkumpul dengan melakukan kegiatan yang tidak positif. Contohnya ada togel ataupun main kartu ya, remi atau yang tak bermanfaat. Contoh 3 ini gangguan masalah hipertensi yang ditandai dengan kebiasaan makan yang asin-asin, suka asin, ya ikan asin, ya seblak yang asin. Kasus nomor 1 hipertensi dari data puskesmas. Jadi mayoritas masyarakat tersebut banyak yang hipertensi. Kegiatan gerak badan atau olahraga yang jarang, ya. 5 kasus yang dirujuk pada puskesmas ke rumah sakit banyak penyakit jantung, hipertensi. Strategi intervensi ada plus kelompok, pendidikan perawatan, intervensi, dan kemitraan atau sumber daya. Fokus intervensinya yaitu seperti biasa, primer, sekunder, dan akhir. Untuk intervensinya yaitu untuk memperhatikan penilaian, demonstrasi keterampilan perawatan dasar, tindakan perawatan memerlukan keahlian, kerjasama lintas program dan rujukan perawatan. Nah, alur pelayanannya itu dari sarana pelayanan kesehatan ada puskesmas ya, kemudian ada proses seleksi masalah, kemudian bisa ke tingkat desa ya. Sebelum ke rumah sakit kan biasanya kita ada rujukan dulu dari puskesmas gitu. Dan perawatan, nah ini ya seperti biasa ada sebagai pemberi pelayanan, ada edukator, manajer, konselor, kolaborator, advokator, peneliti, penemu kasus, disipliner, dan role model, yaitu memberikan teladan yang baik. Nah, tatanan praktik ada di komunitas, rumah, ya, kemudian sampai ke residensial institusi. Ada LP, ya, atau correctional health nursing, occupational health nursing, hospice care, atau hospital care yang ada perawatan di rumah. Nah, untuk blueprint Ujikom, nah ini ya, biasanya untuk Ujikom, soal-soal yang keluar terkait dengan keperawatan komunitas itu ada sekitar 8-14% ya, 25 soal. Blueprint legal etik, nah ini kalau legal etik sih kayaknya hampir setiap staf keperawatan itu keluar, makanya harus hafal tadi ya, beneficient, non-maleficient, dan koordinasi juga ya soalnya. Kemudian maka harus hafal ya tadi kejujuran, otonomi, blueprint nasional keperawatan. Nah ini banyak ya, 65-75%. Makanya nanti dikaji ya kasus itu
bagaimana, oh ini ternyata banyak kasus kurang pengetahuan ya terkait dengan pencegahan hipertensi. Kemudian blueprint pengembangan profesional ya 5-15%. Nah ini ya untuk yang biasa keluar di Udicom terkait dengan berbagai keluarga gerontik. Kalau komunitas sekitar 3-9 soal. Yang banyak sih KMB ya, tetapi tetap kalau walaupun sedikit juga itu akan mempengaruhi ya. Nah, legal etik keperawatan tadi justice, autonomy, beneficent, non-maleficent, veracity, fidelity, dan confidentiality. Serta subsistem yaitu lingkungan, fisik, pendidikan, ekonomi, keamanan, transportasi, politik, pemerintah, dan kesehatan, sosial, komunikasi, dan rekreasi. Ya. Tentunya termasuk rekreasi juga di suatu wilayah mempengaruhi ya suatu mungkin kemajuan juga di daerah tersebut. Ya. Tapi kalau tidak terurus dengan baik itu bahkan bisa malah mencemarkan keburukan. Oh ya, ini ada termasuk etnis budaya ya, budaya-budaya tertentu yang tentunya yang ada yang bertolak belakang dengan nilai kesehatan, nah itu perlu dikaji ulang ya, jangan sampai diteruskan dan pada akhirnya yang tidak berhubungan dengan kesehatan itu terus dilakukan, maka harus ada ya, tidak mudah juga ya kalau untuk itu kita harus ada pendekatan yang baik ya, kemudian mungkin ada konstruksi kebiasaan ya sehingga bisa dirubah dengan perilaku yang kesehatan yang bagus. Langkah selanjutnya yaitu mensintesis pengkajian untuk menegakkan masalah perawatan. Kategori jenis perawatan komunitas adalah ya tadi ya ada aktual, resiko dan potensi. Ya, diagnosis komunitas yang biasa umum yang sering muncul ya. Ada perilaku kesehatan cenderung berisiko, ada defisiensi kesehatan komunitas, defisiensi itu penurunannya. Kesehatan komunitas yang mana banyak misalkan terserang penyakit gitu ya. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan yang bisa dari perilaku atau kebiasaan, ketidakefektifan manajemen kesehatan, bagaimana dalam mengelola penyakit ya. Contoh udah malah hipertensi tapi tetap konsumsinya itu yang asin-asin. Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan ya, diagnosa sesuai nanda dengan bukan diagnosa single diagnosa. Nah, ini ada dengan tapi kalau sekarang mungkin di Indonesia juga sudah menggunakan SLKI, CT ya gitu. Intervensinya yaitu ada prevensi primer, sekunder, dan tersier. Kalau tersier itu yang mengalami masalah tadi ya. Upaya pelayanan kesehatan ada promotif, preventif, kuratif, dan edukatif. Promotif, promosi kesehatan, preventif adalah pencegahan, termasuk imunisasi itu juga ya, fogging itu pencegahan. Kuratif adalah pengobatan dan edukatif adalah pemulihan kembali. Implementasi adalah pendidikan kesehatan, kelompok, kerjasama atau kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, serta intervensi yang profesional. Evaluasinya ada formatif, proses dilaksanakan pada waktu pelaksanaan ya. Kemudian ada sumatif, hasil dilaksanakan pada saat pelaksanaan.